Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Di sini saya akan menjelaskan tentang inflasi. Yang pertama itu ada pengertian inflasi. Inflasi adalah suatu keadaan perekonomian di mana harga-harga secara umum mengalami kenaikan, dan kenaikan harga itu berlangsung dalam jangka panjang. Inflasi secara umum terjadi karena jumlah uang beredar lebih banyak daripada yang diperlukan. Audio Jungle. Adapun jenis-jenis inflasi, yang pertama berdasarkan tingkat keparahan. Yang pertama itu ada inflasi ringan, inflasi yang masih belum begitu mengganggu keadaan ekonomi. Inflasi ringan ini berada di bawah 10% per tahun. Yang kedua ada inflasi sedang. Inflasi ini belum membahayakan kegiatan ekonomi, namun menurunkan kesejahteraan orang-orang yang berpenghasilan tetap. Inflasi sedang berkisar antara 10% sampai 30% per tahun. Yang ketiga adalah inflasi berat. Inflasi ini sudah mengacaukan kondisi perekonomian. Orang menjadi enggan menabung karena bunga tabungan menjadi rendah. Mereka cenderung memilih untuk berinvestasi dalam bentuk barang. Inflasi berat ini berkisar antara 30% sampai 100% per tahun. Yang keempat, inflasi sangat berat. Inflasi jenis ini sudah mengacaukan perekonomian dan sulit dihentikan. Inflasi sangat berat ini berada di atas 100% per tahunnya. Selanjutnya, inflasi berdasarkan sumbernya. Yang pertama itu ada inflasi yang bersumber dari luar negeri. Inflasi ini terjadi karena ada kenaikan harga di luar negeri. Jika suatu negara mengimpor barang dari negara yang mengalami inflasi, maka otomatis akan mempengaruhi harga-harga dalam negeri dan menimbulkan inflasi. Dan yang kedua, ada inflasi yang bersumber dari dalam negeri. Inflasi ini dapat terjadi karena percetakan uang baru oleh pemerintah atau penerapan anggaran defisit, dapat juga disebabkan oleh kegagalan panen. Selanjutnya, inflasi berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, inflasi karena kenaikan permintaan. Kenaikan permintaan terkadang tidak dapat dipenuhi produsen yang pada akhirnya menyebabkan harga-harga akan cenderung naik. Dan yang kedua ada inflasi karena kenaikan biaya produksi. Kenaikan biaya produksi mengakibatkan harga penawaran barang naik, sehingga dapat menimbulkan inflasi. Penyebab inflasi dan teori inflasi. Penyebab inflasi. Yang pertama itu ada inflasi karena kenaikan permintaan. Kenaikan permintaan masyarakat yang terjadi karena peningkatan belanja pemerintah, peningkatan permintaan barang untuk ekspor dan peningkatan permintaan barang untuk kebutuhan swasta ini mengakibatkan harga-harga naik karena penawarannya tetap. Yang kedua, inflasi karena biaya produksi. Kenaikan biaya produksi terjadi karena kenaikan bahan-bahan baku seperti kenaikan upah buruh atau kenaikan bahan bakar minyak. Kenaikan biaya produksi inilah yang kemudian mengakibatkan harga naik dan terjadilah inflasi. Dan yang ketiga, inflasi karena jumlah uang yang beredar bertambah. Teori ini dikemukakan oleh kaum klasik yang mengatakan bahwa ada hubungan antara jumlah uang yang beredar dan harga-harga. Jika jumlah barang tetap, sedangkan uang yang beredar bertambah 2 kali lipat, maka harga akan naik 2 kali lipat. Selanjutnya ada teori inflasi. Yang pertama, teori kuantitas.
Kaum klasik berpendapat bahwa tingkat harga ditentukan oleh jumlah uang yang beredar. Harga akan naik jika ada penambahan uang yang beredar, sedangkan jumlah barang yang ditawarkan tetap. Yang kedua, teori Keynes. Keynes melihat bahwa inflasi terjadi karena nafsu yang berlebihan dari suatu golongan masyarakat yang ingin memanfaatkan lebih banyak barang dan jasa yang tersedia. Yang ketiga, teori struktural. Menurut teori ini, penyebab inflasi adalah produsen yang tidak mampu mengantisipasi dengan cepat kenaikan permintaan yang diakibatkan oleh pertambahan penduduk. Angka inflasi dan indeks harga. Angka inflasi merupakan suatu indikator ekonomi yang dapat digunakan dalam mengambil langkah dan membuat keputusan di bidang ekonomi. Kenaikan angka inflasi disebut juga laju inflasi, yaitu tingkat persentase kenaikan harga dari beberapa indeks harga dari suatu periode ke periode lainnya. Indeks harga adalah perbandingan antara harga rata-rata pada tahun yang dihitung dan harga rata-rata pada tahun dasar. Tahun dasar yang digunakan adalah tahun yang dibuat sebagai patokan perhitungannya. Ada rumus indeks harga tahun, yaitu jumlah rata-rata harga tahun dibagi jumlah rata-rata harga tahun dasar dikali 100. Ada 3 macam indeks harga. Yang pertama, indeks harga produsen atau yang disingkat dengan IHP. Dihitung berdasarkan fluktuasi harga dari hasil produksi. Tujuannya antara lain untuk menilai kesejahteraan produsen dilihat dari nilai tukar hasil produksinya. Yang kedua, indeks harga perdagangan besar atau yang disingkat IHPB. Perhitungan IHPB didasarkan pada data harga perdagangan besar atau HPB yang mencakup barang-barang perdagangan dalam jumlah besar, yaitu hasil pertanian, hasil pertambangan, hasil industri, dan hasil impor dan ekspor. Yang ketiga, indeks harga konsumen atau yang disingkat dengan IHK. Dihitung menggunakan data harga konsumen atau HK, yaitu harga barang-barang yang diperdagangkan dalam eceran untuk dikonsumsi sendiri, bukan untuk dijual. IHK digunakan oleh Badan Pusat Statistik sebagai indikator di Indonesia. Selanjutnya ada dampak inflasi terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Yang pertama, dampak inflasi terhadap pendapatan. Inflasi dapat mendorong pengusaha untuk memperluas produksinya sehingga tumbuh kesempatan kerja baru dan bertambahnya pendapatan seseorang. Namun, bagi mereka yang berpenghasilan tetap, inflasi akan merugikan karena penghasilan mereka yang tetap akan semakin sedikit bila dibandingkan dengan harga barang dan jasa. Yang kedua, dampak inflasi terhadap ekspor. Pada keadaan inflasi, daya saing barang ekspor berkurang. Negara akan mengalami kerugian akibat jumlah penjualan berkurang, yang berarti devisa yang diperoleh juga semakin kecil. Yang ketiga, dampak inflasi terhadap minat menabung. Saat inflasi, pendapatan real para penabung berkurang karena jumlah bunga yang diterima pada kenyataannya berkurang karena laju inflasi. Yang keempat, dampak inflasi terhadap kalkulasi harga pokok. Keadaan inflasi menyebabkan perhitungan untuk mendapatkan harga pokok dapat terlalu kecil atau bahkan terlalu besar. Karena persentase yang tidak stabil, kita tidak dapat memastikan harga pokok dan harga jual. Keadaan ini dapat mengacaukan perekonomian, terutama untuk produsen. Selanjutnya, bagaimana sih cara mengatasi inflasi? Yang pertama, yaitu ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter yaitu kebijakan yang diambil untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Yang pertama, kebijakan penetapan persediaan kas, yaitu mengurangi uang yang beredar dengan jalan menetapkan persediaan uang kas pada bank-bank.
Yang kedua, kebijakan diskonto, mengurangi uang yang beredar dengan meningkatkan nilai suku bunga. Yang ketiga, kebijakan operasi pasar terbuka, yaitu mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menjual surat-surat berharga. Kemudian yang kedua ada kebijakan fiskal, yaitu langkah untuk memengaruhi penerimaan dan pengeluaran pemerintah dengan cara menghemat pengeluaran pemerintah, kemudian menaikkan tarif pajak. Yang ketiga ada kebijakan lain di luar kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Selain kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, pemerintah masih memiliki cara lain, di antaranya meningkatkan produksi dan menambah jumlah barang di pasar. Dan yang kedua, menetapkan harga maksimum untuk beberapa jenis barang.